Seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, kemudian di Quran surah 15 ayat 28, sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, terus diberi tugas sebagai khalifah, ya kan? Untuk menggantikan yang sebelumnya, saya juga sudah terangkan, ya, untuk memakmurkan bumi, Quran surah kedua ayat 30, secara singkat diterangkan, diberikan keilmuan dan sebagainya, ya, kemudian diminta hormat seluruh makhluk akan tugas mulia ini, gitu kan? Dengan perintah Allah. Iblis yang menyimpang, aba wastakbar, Quran surah kedua ayat 34, dia sombong, kan? Tidak mau kemudian menghormati Adam, tidak mau menghormati misinya. Kalau tidak hormat terhadap misi, berarti nggak hormat pada pemberinya, penugasnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nggak menghormati Allah. Dikonfirmasi di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-12 itu kan, sampai kemudian terusir rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di surat Sad yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ini terjadi, kan? Adam kemudian dengan Hawa pun, ya, diminta untuk menjalani training di surga, tempat sementara untuk memberikan kesan nanti tempat pulangnya, kan? Tempatnya di jannah, di surga. Kalau yang ini latihan, ada perintah, ada larangan sebagai miniatur latihan sebelum turun ke bumi. Karena surga yang akan kita dapati nanti nggak ada perintah lagi, nggak ada larangan lagi. Semua kenikmatan, semua kenikmatan, semua kenikmatan. Seperti yang pernah saya sampaikan. Di sini masih ada satu perintah dan juga kemudian larangan. Perintahnya nikmati semuanya ini, larangannya jangan dekati wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, kan? Jangan dekati satu ini, kalau tidak kalian nanti akan termasuk bagian orang yang tidak menempat, zalim, tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Maka terjadilah apa yang terjadi, teman-teman sekalian. Singkatnya, setelah paham, sudah mengerti, ya, dan iblis pun ingin membuktikan kesombongannya, ingin membuktikan bahwa dia nggak hormat itu, ya Allah, karena saya memang merasa tinggi. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kan? Dikonfirmasi di Quran surah 7 itu, ayat 12 itu kan, sampai dengan 13-nya. Nah, maka dari situ dia pun mengajukan kepada Allah bersamaan dengan turunnya Adam, tugasnya itu di bumi sebagai khalifah. Saya juga ingin minta bukti, ya Allah. Berikan saya keadilan untuk membuktikan, ya, supaya tidak dicap sebagai yang apa namanya, yang lebih hebat saja, yang sombong saja. Dia mengerti sebetulnya Allah bisa memberikan jalan untuk taubat dan sebagainya. Seperti pernah saya terangkan di akhir tragis iblis itu. Ya, lihat episode akhir tragis iblis yang saya terangkan dulu. Ya, dia mengerti, tapi kesombongan menutup semuanya. Kesombongan, ya kan, itu kalau mohon maaf kali ya, ya, diinfeksikan kepada manusia, ya, lewat was-wasnya itu penyakitnya akan menular. Penyakit iblis itu menular, lebih bahaya daripada COVID, lebih bahaya. Ya, kenapa? Coba cek deh, kalau orang sudah terkena jubah kesombongan itu, diingatkan susah, ya. Dan makanya Nabi mengatakan dia menolak kebenaran, ya, batarul haqq wa ghamtin nas, gitu kan, sombong, angkuh itu, dan menolak kebenaran, dia tahu itu benar, ya, yang benar dia tahu si fulan, tapi gengsi untuk mengakui, karena tertutup itu, nggak bisa menerima masukan macam-macam, tapi dia menyadari itu semua. Nah, itu sifat yang diwariskan iblis, selain penyakit kepalang tanggung. Ya udah, kamu tanggung begini, lakuin aja deh, tanggung begini, terusin aja. Dan orang-orang dia menilai kamu salah kok. Itu penyakit iblis juga yang diwariskan. Hati-hati. Hati-hati. Nah, dari sini kemudian, seperti pernah saya terangkan, dia mengonfirmasi bersamaan Adam akan dimulai, dia pun tetap ingin membuktikan kesombongannya. Ya Allah, berikan mereka kesempatan untuk membuktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Ya kan? Ya, itu kan harus diketahui. Ya, harus diketahui dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, harus tampak pada makhluk. Ya, kadar Allah itu harus diketahui jelas, begini, begitu, disampaikan. Kamu masih ingin begitu, diberikan kesempatan. Kalau dalam bahasa kita kan sederhananya yang kita pahami kan, ada jalan tobat, dia nggak milih. Maka Allah pun kan menghardiknya, mengancamnya dengan mengatakan pilihan kamu itu menjerumuskan kamu ke jahanam, ke neraka. Dia malah milih, nggak apa-apa. Rabbi anzirni, ya Allah berikan aku tangguh waktu. Ya sudah, itu pilihan kamu, gitu kan? Dan Allah Maha mengetahui, baik sebelum, sedang, ataupun akan terjadi. Ditetapkan siapa yang ngikutin kamu semuanya masuk neraka jahanam semua dan sebagainya, ya. Maka ketika Adam turun ke muka bumi, dia pun minta ikut turun dan mengajukan proposal kepada Allah, pengajuan untuk bisa memberikan godaan, provokasi, was-was lewat bagian satu di dalam potensi tubuh manusia yang dikenal dengan